Trisakti is a formal higher education institution in the insurance sector, the first in Indonesia accredited by BANPT. STMA Trisakti was founded by the Trisakti Foundation on April 10, 1984. STMA Trisakti is located at Campus C Trisakti, Building A, JL General A, Yani Cav. 85, East Jakarta. Has a Bachelor of Actuarial Study program, Bachelor of Management, D3 of Life Insurance, D3 of Casualty Insurance. Apart from that, STMA Trisakti has also just opened a postgraduate, S2, Management Study program. STMA Trisakti also has complete facilities starting from the library, computer lab, meeting hall, smart room, latest virtual lab, and e-learning. The teaching staff at STMA Trisakti are professional practitioners in insurance companies and academics. So that students already have knowledge that can be put into practice when working in a company. Pak Igor, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini adalah perjumpaan kita dalam MSS, Management Sharing Session, yang diadakan oleh Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti merupakan salah satu perguruan tinggi yang berada di bawah Yayasan Trisakti. Selain itu Yayasan Trisakti memiliki 5 perguruan tinggi lain, yaitu Universitas Trisakti, Sekolah Tinggi Manajemen atau Ilmu Ekonomi Trisakti, Sekolah Tinggi Media Komunikasi, dan Institut Transportasi dan Logistik, beserta Institut Parawisata Trisakti. STMA Trisakti setiap bulan itu melakukan Management Sharing Session yang disiarkan by YouTube maupun juga menggunakan Zoom untuk masyarakat, ya. Kita melayani masyarakat kampus, dosen, mahasiswa, kemudian masyarakat di industri perasuransian tentu saja semua kita undang, kemudian dengan rekan-rekan dosen dan mahasiswa dari rekanan STMA Trisakti seperti Universitas Parahyangan, khususnya dari manajemen, ya, dan accounting, kemudian dari Widya Dharma Pontianak juga ikut pada hari ini, kemudian dari STIE dan dari UNJ, ya, kemudian juga dari teman-teman yang tergabung dalam kumpulan dosen anti korupsi, ya. Kami ada sekitar hampir 500, mungkin sebagian juga mendengar atau ikut serta untuk belajar nih dari Pak Igor. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara yang juga menggaungkan untuk melawan korupsi. Namun saat ini seperti data yang kami bisa sampaikan tahun 2023, indeks persepsi korupsi yang dirilis oleh Transparansi Internasional Indonesia, Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei. Ya, ini berarti Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Skor CPI Indonesia tahun 2023 itu adalah 34 dari 100, yang menunjukkan adanya stagnasi dalam perbaikan kondisi korupsi di negara kita.
Ya, beberapa poin penting yang perlu diketahui yaitu stagnasi skor CPI Indonesia tahun 2023 sama dengan tahun 2022. Ini menunjukkan tidak ada perbaikan yang signifikan. Kemudian peringkatnya juga melorot ya, meskipun skornya sama, peringkat Indonesia justru melorot dari 110 menjadi 115. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan negara yang disurvei ya. Jadi bukan semata-mata karena penurunan tetapi karena ada negara yang bertambah ya. Kemudian di bawah rata-rata ya. Kalau digariskan ya sebetulnya di mana posisi Indonesia? Di bawah rata-rata. Skor CPI Indonesia jauh di bawah rata-rata di Asia Pasifik ya, yang mencapai 45 ya. Nah, faktor apa saja kira-kira yang membuat Indonesia ini berada di bawah rata-rata? Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya skor CPI Indonesia, satu yaitu tadi stagnasi, pencegahan korupsi politik, dan korupsi peradilan. Ya, ini kemarin kita mendengar bersama ya, banyak hal-hal politik yang agak sedikit antara politik dan hukum itu sebenarnya apa yang dilakukan ini politik atau hukum gitu ya. Kemudian kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum. Nah, ini juga menjadi satu faktor penting. Kemudian yang ketiga adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Ya, kemarin siapa yang mau lebih percaya antara MA atau MK gitu ya. Nah, kalau lihat dari proses hukumnya, orang masih menganggap MA itu adalah final. Tetapi tiba-tiba berita bahwa MK mengeluarkan sebuah putusan yang berlawanan dengan apa yang sudah diputuskan MK. Kemudian memang nuansa politiknya seperti ini, dorongan politik, masyarakat juga sudah bosan, ya inginnya tidak ada cawe-cawe yang dilakukan oleh DPR maupun oleh pemerintah. Jadi masyarakat mendorong supaya sudahlah kita ikutin yang dari MK dan semuanya akhirnya ikut ya. Menerima gitu keputusan itu. Nah, lalu apa yang perlu dilakukan untuk hal-hal seperti ini? Yaitu terjadinya suatu penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum. Ini pasti ya. Kemudian transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Kemudian peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan korupsi. Kemudian pendidikan anti korupsi sejak dini itu juga perlu dilakukan. Sementara ini ada beberapa hal yang kita akan bicarakan di sini, termasuk mungkin sedikit kita ulas sedikit tentang apa yang terjadi di dalam perusahaan atau korporasi. Kita sepakatin dulu bahwa kita bicara korporasi di sini adalah perusahaan ya, perusahaan berbentuk badan hukum seperti PT dan lain sebagainya yang bukan perorangan ya, korporasi. Kemudian kita lihat kasus ya Jiwasraya ya yang betul-betul memberikan dampak kepada masyarakat luas ya, apa yang terjadi dan bagaimana cara penanganannya. Kemudian kita melihat bahwa secara sosiologis ya, faktor apa yang menyebabkan karyawan itu korupsi ya, baik dari faktor individu, faktor struktural, dan juga faktor sosial. Kemudian interaksi antar faktor juga menjadi sorotan kita. Setelah itu kita ingin lebih mendalam ya tentang peran internal audit dalam mencegah korupsi di perusahaan atau korporasi. Nah, ini kita akan berbincang-bincang dengan pakar kita yang hari ini hadir bersama kita, Pak Igor Maninjo. Pak Igor Maninjo ini memiliki pengalaman yang sangat luas. Dengan nama lengkapnya Pak Igor Maninjo, AK Mkom. Kemudian Hans ini apa Pak?
Hanas ya. Oke. QIA, CPIA ya. Nah, beliau ini direktur akademis CIAR gitu ya. SIAR ya, disebut SIAR. YPIA. Kemudian beliau juga ketua LSP YPIA, kemudian komisaris independen PT Island ya. Ya, Island Concepts Indonesia Tbk. Kemudian beliau juga adalah komite audit di PT Tugu Pratama Tbk, PT Jakarta Propertindo, dan PT Perhutani. Ya. Kemudian beliau juga komite pemantau risiko di PT Taspen Property, lalu PT Jakarta Propertindo. Kemudian beliau juga menjadi konsultan konsultan profesional di banyak tempat, PT PGN Persero, kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ya, Kepolisian Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian Kementerian Pekerjaan Umum. Beliau juga merupakan auditor dari BPKP. Selamat datang Pak Igor, luar biasa Pak Igor, dengan pengalaman yang luar biasa ini tentu saja bisa membantu kami semua, ya kita semua yang hadir pada hari ini untuk menyimak, mendapatkan banyak informasi dan banyak belajar bersama. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada hari ini bisa mendapat manfaat dari Pak Igor. Selamat datang Pak Igor, apa kabar? Baik Pak, baik. Terima kasih Pak presensinya. Terima kasih Bapak sudah luangkan waktu yang banyak untuk hadir ke sini. Tadi dari jam 11 ya, jam 11 sudah ikut acara penerimaan penghargaan ya. Kami mengeluarkan penghargaan kepada Pak Igor karena telah membantu ya di dalam tim kecil untuk merancang standar kompetensi kerja nasional Indonesia di bidang perasuransian. Waktu itu membantu, kebetulan kami juga terlibat di dalamnya, membantu kami mempersiapkan dan sudah terbit Pak. Ya, SKK ini sudah terbit khusus di bidang internal audit. Ya, Bapak Ibu bisa download dari internet tentang SKKNI di bidang perasuransian yang terbaru. Gini Pak Igor, masalah di Indonesianya kan banyak sekali nih ya selama ini di masyarakat. Kita itu kan sulit maju ya. Tapi di sisi lain kita lihat China yang dulu dianggap korupsi tertinggi ya, kita bisa lihat kemajuannya luar biasa ya. Dan di berita-berita kok korupsi itu tidak ada ampunnya ya. Ya saya dikirim video tidak ada toleransi bagi korupsi. Ya, ada yang langsung ditembak mati, pengadilannya sangat cepat. Mungkin Pak Igor bisa cerita sedikit lah apa yang dilakukan di China sehingga negaranya itu bisa maju, dan saya dengar mereka ini adalah menguasai bidang kemajuan ekonomi dan teknologi itu dari 7 dari 10 teknologi terbesar di dunia. Ya, ini sebetulnya bisa menjadi contoh bagi kita bagaimana kita mengatasi masalah kita. Sedangkan kita selalu terombang-ambing dengan politik yang ada, kepentingan-kepentingan yang ada, ya. Kemudian di dalam BUMN kita, di dalam perusahaan kita juga korupsi itu seperti mengulang-ulang saja, ya. Terjadi dan belum bisa teratasi. Ya, mungkin kita akan mendengar sedikit dari Pak Igor sebelum saya menanyakan lebih dalam tentang hal-hal yang terjadi di dalam perusahaan. Gitu. Silakan Pak Igor. Baik, terima kasih Pak Anton. Presensinya luar biasa. Artinya tadi yang disebutkan itu sebenarnya ya itu bertahap. Artinya bukan sekarang ini saya
pejabat semua Pak, bukan Pak. Ya, ya. Nah, itu apa pengalaman tahunan lah. Baik, begini mungkin ya, yang baik yang saya baca maupun dari yang teman-teman share, dan mungkin gini Pak Anton dan teman-teman nih yang apa yang menyaksikan, saya kira saya lebih senang kita apa bukan mengajarkan istilahnya, jadi sharing session lah ya. Ya, Jadi kan sharing session. judulnya sharing session, jadi apa yang saya tahu itu yang saya inikan nanti saling isi lah gitu. Ada yang saya nggak tahu mungkin saya akan bisa belajar juga gitu. Nah, terkait dengan yang penegakan hukum korupsi gitu ya, penindakan korupsi di Cina itu memang luar biasa Pak gitu. Nah, mungkin sebelum kita ke bagaimana penindakannya, kita harus tahu dulu gitu, bagaimana pemerintahan di Cina gitu ya. Jadi Cina ini adalah partainya tunggal Pak gitu. Jadi apa tidak perlu lagi orang berkampanye masing-masing antar terkelompok begitu, karena dia hanya satu partai Pak gitu. Jadi segala dinamika adanya di dalam satu partai. Nah, yang perlu juga diketahui bahwa sebenarnya sejak pertama gitu ya, sejak Deng Xiaoping, mungkin sebelum Deng Xiaoping gitu, bahwa orang untuk mendapat jabatan tertinggi itu memang kalau digambarkan sebagai suatu piramida gitu ya, bahwa untuk bisa sampai naik ke tingkat itu melalui suatu proses Pak, proses pengkaderan. Jadi, nah misalnya kadernya Deng Xiaoping misalnya ingin menjadikan Cina 20 tahun lagi sebagai negara yang maju misalnya dari teknologi gitu. Nah, artinya semua kader itu akan bergerak ke sana Pak gitu. Dan semua itu mata memandang baik yang di atas, di samping, di kiri kanan, dan yang di bawah gitu. Apakah Igor ini bagus nggak ya kualitasnya gitu. Jadi nggak ada Pak misalnya pimpinan tertinggi karena punya ada ponakan, punya anak lalu dinaikkan gitu untuk menyenangkan hatinya gitu. Nggak ada, di sana nggak ada karena memang sistem mereka seperti itu. Jadi hanya yang terbaik yang terpilih. Begitu diseleksinya. Sehingga begitu kita lihat pimpinannya, memang pimpinannya sudah nggak butuh lagi Pak, nggak butuh lagi tanah 20 hektar, nggak perlu lagi jalan-jalan ke sana sini karena semua itu sudah ada prosesnya Pak. Batu tuh sudah dipoles berbagai macam cara gitu. Dan dites berbagai macam cara sehingga hanya yang terbaik lah yang bisa ada di sana gitu. Nah, jika orang seperti ini Pak gitu, yang memimpin sekian 1 miliar, hampir 2 miliar gitu orang gitu ya. Nah, tentu kan nggak ada ini Pak, nggak ada namanya ya, ruang untuk berdebat gitu. Jadi saya kira mungkin perlu juga ditulis ulang gitu tentang model multi partai dengan satu partai ini Pak. Mana yang terbaik sebenarnya buat masyarakat gitu. Jadi nggak ada lagi orang berjanji-janji apa sekarang. Karena kalau dengan satu partai itu dia janji akan ketahuan. Orang yang banyak bohong itu akan tersingkir. Sistem sendiri akan menyingkirkan seperti itu. Nah, bagaimana dengan penindakan korupsi? Memang ada ungkapan saya siapkan 100 peti mati, 1 sisakan untuk saya. Itu luar biasa Pak dampak. Itu yang mengucapkan adalah pemimpin tertinggi Pak. Gitu. Yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan seleksi yang demikian ketat. Jadi kalau dia udah ngomong itu berarti udah undang-undang Pak. Nah bayangkan itu itu kemudian jadi berlaku dan semua orang mendukung sana, semua orang nggak tanpa reserve. Begitu terjadi tindak pidana korupsi gitu, yang itu cepat sekali Pak prosesnya, tidak berlarut-larut. Gitu. Ya masuk ditangkap di sidang, ya Igor kamu bersalah, harta dirampas oleh negara dan kamu dihukum mati. Begitu diketok Pak ininya, itu langsung nanti ada tentara polisi ke rumahnya, anak istri saya diusir Pak, gitu, dikeluarkan, dibuang di jalan.
tempat tidur apa soalnya dikeluarkan, lemari keluarkan, terserah Pak. Rumahnya diambil. Rumah diambil. Oh. Kalau dibilang bahwa kemudian nanti hukumannya bahwa semua yang bisa juga hukumannya orang tua saya, anak istri, adik kakak apa segala macam yang sedarah itu bisa dipenjarakan juga Pak. Jadi anak saya nanti dipisahkan, masuk penjara sendiri. Bayangkan Pak, hukumannya seperti itu. Apakah itu hukuman tidak melanggar hak asasi manusia? Itu boleh aja orang berdebat. Tapi dari yang saya baca gitu, jawaban mereka sederhana Pak, bahwa pelakunya lebih tidak menghargai hak asasi manusia juga kan? Tidak, lebih berperilaku. Lebih jahat lagi Pak, lebih jahat lagi karena ada hak orang untuk sehat, ada hak orang untuk sekolah yang diambil gitu, ada hak orang untuk makan sejahtera itu yang diambil untuk kepentingan diri sendiri. Jadi untuk orang kayak gini nggak ada lagi Pak, tidak berlaku hak asasi manusia gitu. Kemarin juga saya ada nonton sebuah video di mana terlihat seorang wanita karena orang tuanya korupsi, dia ditembak mati. Betul Pak. Dan waduh, kok bisa seperti itu ya? Nah, kalau di Indonesia ya saya berpikir banyak sekali nih terjadi perdebatan ya, yang salah dan benar dan salah itu hitam putihnya nggak begitu jelas, kabur ya, jadi abu-abu. Ada menarik Pak. Saya dapat Pak suatu dikirim oleh senior saya, almarhum senior saya gitu. Dia kasih saya cuplikan foto dari buku yang dia punya gitu, dia foto. Itu ada orang yang dihukum mati karena kasus korupsi. Diarak Pak. Diarak. Dia kayak mobil terbuka, dia bawa keliling, dan orang masyarakat tuh menonton. Begitu juga sampai nanti dihukum matinya Pak. Gitu, di tempat terbuka. Sekarang gimana? Nah, sekarang kalau ngomong-ngomong di Indonesia bagaimana nih dengan sistem multi partai yang begitu banyak partai, dan sekarang di undang-undang yang baru sekarang ini kan bukan peraturan, undang-undang yang keputusan keputusan dari MK yang terbaru di mana membuat banyak sekali orang yang bisa menjadi gubernur, bisa menjadi wali kota, dan bisa menjadi pejabat bupati dan lain sebagainya dari berbagai partai yang ada dengan ambang batas yang sangat rendah, sehingga semua memungkinkan tuh untuk maju. Secara hak asasi saya kira lebih mendekati, tapi mungkin akan bingung kita ya. Partai-partai yang besar yang sudah kita percaya partainya stabil, tapi bermuncul banyak orang nih yang kita nggak kenal. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat harus memilih mereka, ya, apalagi mereka koruptor atau tidak gitu kan, nggak tak jelas tuh karena begitu banyak orang, sehingga memang masalah korupsi di Indonesia ini juga sangat dominan, berperan aktif menentukan posisi politiknya seseorang, dan kita sebagai warga negara yang harus memilih, kita juga perlu mendapatkan sebuah informasi yang transparan sebetulnya tentang mereka. Kalau tidak, ya kita tahu bahwa ya mereka untuk menjadikan sesuatu tujuannya memang apa gitu ya. Apakah untuk nasionalisme yang begitu tinggi untuk bangsa dan negara, atau untuk mendapatkan kembali apa yang mereka tabur tadi untuk mencapai satu golongan tertentu. Saya kira memang jauh sekali ya. Kita dengar dari Pak Igor tadi tentang di China dengan Indonesia yang betul-betul kita ingin maju ya. Tetapi seperti sekarang lah kita lihat apa yang terjadi misalnya dengan Jiwasraya. Ya, Jiwasraya ini saya pikir tumbang ya, padahal sebuah perusahaan tertua di Indonesia. Bapak tahu Jiwasraya itu kebetulan bukunya saya yang menulis juga di OJK. Saya sampaikan di dalam buku itu polis pertama yang terjadi di Indonesia dan juga foto gedung pertama di Indonesia. Itu tahun 1859, Pak. Bank belum besar, industri asuransi sudah besar.
gedungnya lebih besar, megah. Ya, dari zaman Belanda diserahkan ke kita. Nah, sampai saat ini di tangan kita, generasi kita hancur lebur. Karena apa? Karena korupsi. Ya, lalu siapa yang korupsi? Nah, ini sudah turun-temurun, Pak. Jadi masalahnya sudah menjadi masalah yang tidak satu orang, tetapi juga banyak orang. Jadi korupsi di PT Jiwasraya ini merupakan kasus besar yang melibatkan banyak pihak dan kerugian negara yang sangat besar tentu saja ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi dalam catatan saya. Satu adalah kelemahan sistem, Pak. Ya, sistem pengawasannya lemah. Ya. Sistem pengawasan internal dan eksternal di PT Jiwasraya itu dinilai lemah. Hal ini memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Tentu saja bicara sistem ini juga berarti penerapan tata kelola perusahaannya juga tidak baik ya. Ada aturan-aturan yang dilanggar. Nah, seperti itu. Kemudian tingkat risiko investasi yang tinggi ya. Artinya mereka mengolah uang masyarakat di dalam asuransi jiwa dan juga dia menginvestasikan ke para manajer investasi yang digunakan ya itu kepada tempat-tempat yang tidak tepat, yang mudah terjadi kolusi sehingga semuanya anjlok gitu ya. Kemudian kolaborasi antara pihak, ini juga catatan saya, korupsi di PT Jiwasraya melibatkan kolaborasi antara pihak internal perusahaan ya, pihak eksternal seperti broker investasi dan banyak sekali broker-broker yang ada di sekitarnya yang tadinya tidak jelas mereka tuh siapa. Kemudian motif keuntungan pribadi, saya kira ini juga menjadi satu penyebab ya. Kalau tidak ada motif seperti itu, semua pejabatnya punya integritas yang tinggi, juga tidak akan terjadi walaupun sistemnya lemah gitu Pak ya. Saya kira gitu. Kemudian tentu saja minimnya transparansi ya. Masyarakat tidak tahu apa yang terjadi sampai sekarang. Ya, sudah dipanggil masyarakat pemegang polis, dilakukan restrukturisasi, kemudian diolah, ditawarkan lagi ke induk perusahaan, tapi sebetulnya penyebab utamanya apa sih? Masyarakat nggak tahu. Ya, nah, ini tentu saja merugikan masyarakat. Sebagai sosiolog saya juga merasakan sekali. Waktu menulis itu di dalam buku saya merasakan sekali apa yang akan dirasakan masyarakat. Padahal mungkin masyarakat penggunanya juga nggak begitu sadar apa yang terjadi. Mereka minta terima kasih ketika sudah dibayar. Padahal tunda 3 tahun bayarnya. Nah, harus dipotong dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya hak mereka. Tapi ternyata mereka terima dengan senang hati karena tidak mengerti akan hak-haknya mereka. Kemudian tekanan untuk mencapai target. Nah, saya kira ini juga salah satu problem ya. Sebagai perusahaan mereka harus mendapatkan target, akhirnya melakukan mismanagement ya. Nah, saya kira itu dari saya, tetapi saya juga ingin sekali mendengar dari Bapak khususnya terjadi juga di perusahaan-perusahaan yang lain seperti contohnya Jiwasraya itu yang membuat Indonesia majunya tersendat-sendat. Perusahaan-perusahaan kita tidak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing. Nah, itu kira-kira penyebabnya seperti apa? Saya ingin bertanya satu Pak ya, peran internal auditor di dalam perusahaan. Selain internal auditor kan juga sekarang ini kan harus ada banyak komite sebagai pengawas membantu para komisaris. Nah, kemudian ada manajemen risiko ya, three lines of defense tuh Pak ya. Jadi ada dari pihak yang atas seperti pengawas di bawah komisaris, kemudian sudah harus ada internal audit ya, dan juga pihak-pihak manajemen risiko, pengelola manajemen risiko, dan juga ada pelaku ya, artinya para karyawan yang harus menjalankan manajemen risiko. Tapi itu juga banyak luput Pak ya. Nah, kemudian peran internal audit itu sendiri
sebagai orang yang independen berada di bawah presiden komisaris dengan wewenang yang penuh, bagaimana sebetulnya mereka berperan untuk mencegah terjadinya korupsi dalam perusahaan. Silahkan Pak. Ya, baik. Wah, ini berat nih Pak pertanyaannya. Ya, begini. Kita mau bawanya ke fraud triangle, Pak. Ya. Ya, jadi ada pressure-nya gitu ya. Ada pressure, ada opportunity, ada rasionalisasinya kan gitu ya. Ya. Jadi dari yang tadi Bapak sebutkan itu sebenarnya yang buat saya menarik adalah ini Pak, tekanan untuk mencapai target. Ya. Itu sebenarnya adalah salah satu pressure Pak. Selain juga mungkin ada pressure-pressure yang lain ya, baik dari pemegang saham, dari regulator dan sebagainya gitu. Nah itulah yang sebenarnya jadi kalau saya menyebutnya gini Pak, what get measure get done. Apa yang diukur, apa yang dinilai itu yang akan dilakukan. Jadi itulah orang akan mengejarnya ke sana Pak. Jadi yang namanya manajemen gitu. Jadi dia lihat, oh saya harus mencapai ini, itu yang dikejar Pak. Nah untuk yang kayak gitu Pak, karena dia merasa mungkin kompetensinya kurang Pak ya, kompetensi orangnya kurang atau dan sebab-sebab lain, tapi itu adalah tekanan buat dia. Nah, dia tidak melihat itu adalah sebagai suatu opportunity. Nah, di saat yang bersamaan adalah kemampuan orang-orang atau manajemen ini menyiasati dari pressure-nya ini. Ya ada pressure, nah lalu nanti dia merasionalisasi Pak. Oh karena saya dibebani target sekian, saya dibebani harus membiayai ini, maka saya harus lakukan ini Pak. Jadi kalau dicari urutannya, saya melakukan ini karena ada ini. Gitu. Jadi tujuan menghalalkan cara gitu Pak. Mulai coba-coba. Gitu. Nah seperti ini yang terjadi Pak. Gitu. Ada nggak kemungkinan dia menciptakan itu? Gitu. Jadi dia sudah ada rasional, saya ditekan, saya dipaksa, maka saya akan lakukan kayak gini. Udah apa yang akan dia lakukan? Itu yang opportunity-nya, kesempatan apa yang mau dia lakukan. Nah untuk pressure dan rasionalisasi itu sebenarnya lebih kepada pribadi Pak, pribadi dan lingkungan. Tapi kalau yang namanya opportunity itu yang tata kelolanya Pak. Gitu. Ya. Disitulah peran internal audit gitu Pak. Keberadaan internal audit mestinya mampu memperkecil peluang-peluang itu. Ya, mulai dari lemahnya internal control, betul itu Pak. Menjadi satu tata tugas kelola, ya. GRC dan sebagainya betul. lah gitu ya. Dan khusus untuk Jiwasraya nih Pak, gitu. Yang sepanjang yang saya tahu itu perusahaan yang banyak awardnya loh Pak, gitu. Itu ada yang menghitung belasan juga awardnya Pak dalam 1 tahun. Gitu. Nah jadi mungkin buat teman-teman nih nanti ya, gitu. Kan gini, ada yang kita sebutnya form over substance gitu. Kok bisa sih ya? Termasuk internal auditor yang teman-teman yang berpraktek gitu ya, gitu. Kalau memang Anda rasakan nggak pantas tapi kemudian dapat, hati-hati gitu. Ini ada namanya kalau ada suatu ketenangan yang sebelum ada badai gitu loh Pak, gitu ya. Dan buat saya Pak, buat seorang internal auditor sebenarnya nggak begitu masalah. Tapi tolong lindungi pimpinan Anda. Ya ini yang sering kali terjadi. Dan pimpinan seringkali salah kaprah Pak, karena dia pengen lari Pak, karena ada tekanan gitu. Dia bisa udah mulai dia waktu sebelumnya dia bagus nih Pak, orangnya bersih segala pintar segala macam, tidak tahan godaan segala. Tapi begitu dia di dalam gitu, dia merasionalisasi dirinya gitu. Nah, begitu merasionalisasi timbul karena saya pimpinan, saya bisa ngatur ini. Nah ini yang mestinya teman-teman internal audit yang men-challenge-nya Pak. Cuma kan begini Pak, seringkali Pak gitu ya, ya yang namanya internal audit kan selalu dianaktirikan segala macam. Sebenarnya itu suatu kekeliruan besar biasanya.
Dan saya sering kali lihat gitu dalam banyak kasus-kasus yang terjadi Pak, baik di asuransi maupun di perusahaan-perusahaan lain lah yang ininya. Itu pasti itu salah satunya ya karena peran internal auditornya Pak gitu. Ya, ya. Tidak bisa maksimal gitu. Padahal itu diisi oleh orang-orang yang baik gitu Pak gitu. Ya. Nah, ini gagal dimanfaatkan untuk melindungi pimpinan, tidak menggunakan dia untuk melindungi dirinya, mengamankan dirinya. Jadi kalau kayak gini Pak, jadi kalau kayak mobil gitu, pimpinan itu adalah yang bawa mobil perusahaan, perusahaan itu seperti mobil tuh, dia bisa ngebut karena dia punya sumber dayanya. Tapi ingat, dia berani ngebut kan karena ada remnya Pak. Orang nggak akan berani Pak bawa kendaraan yang nggak ada remnya. Betul. Gitu. Kecuali anak kecil Pak yang buat mainan itu, selonjoran itu Pak gitu. Nah itu, jadi internal auditor itu itulah peran utamanya di sana Pak gitu. Ya. Terutama untuk yang masalah terkait ini gitu. Kalau terkait yang lainnya banyak Pak gitu. Karena sebenarnya tugas fungsi utamanya internal auditor itu ya kembali ke ini Pak, ke kebutuhan dasarnya gitu. Sebagai assurance provider gitu. Jadi memperkecil peluang itu yang nanti perannya internal auditor di sana Pak. Ya. Banyak aturan. Gitu. Bener nggak? Orang kan bilang gini, kita sudah lakukan pengawasan yang dia sudah sebut kan, nanti ada SOP-nya, ada, kita udah ikut ISO Pak, ini segala macam. Tapi apakah itu efektif Pak? Gitu. Jadi sistem pengawasan GRC apa segala macam itu kan baru efektif kalau ada dua Pak. Ya. Dia pertama dia present, dia hadir, memang ada di situ. Yang kedua dia function. Gitu. Betul. Gitu. Dan makin bagus penyelenggaraannya, biasanya makin sederhana Pak pola ininya, pola pengawasannya. Ya, karena yang akan hidup adalah nanti soft controlnya Pak gitu. Betul. Bukan hard controlnya lagi gitu. Hard control malah akan banyak di bypass nanti oleh soft control ini gitu. Tapi sekali lagi itu kan harus dibangun dari suatu pola internal auditor harus men-challenge itu Pak gitu. Ya. Gitu. Dan itu jadi komunikasi yang luar biasa Pak, pertaruhannya Pak gitu. Ya. Saya ingat ya, saya pernah jadi auditor juga Pak. Jadi sekitar tahun 90 saya jadi auditor di sebuah perusahaan yang besar dan saya itu berada di bawah komisaris ya. Bukan berada di bawah presiden direktur. Nah ini kalau dari sisi strukturnya. Ya. Terus terang kalau kita belajar organisasi ya, kita kenal dengan sebuah perusahaan itu memiliki sebuah power control. Power controlnya letaknya di mana? Nah itu kan selalu kita belajar tuh. Ada yang namanya mesin birokrasi. Ya, mesin birokrasi itu power controlnya berada di bawah orang yang menciptakan SOP, orang yang melakukan kendali, monitoring dan lain sebagainya, aturan-aturannya semua itu berada di tangan dia, berarti itu kontrolnya akan kuat sekali. Namun apa yang terjadi ketika itu memang kontrolnya berada di bawah auditor. Orang mau, ini perusahaan asuransi ya, tentang tarif saja gak berani, beda dengan aturan yang ada. Akhirnya apa? Inovasi dan kreativitasnya menurun. Kita bayangkan waktu itu cuma 3 orang kami membawahi lebih dari 1.000 sarjana ya, perusahaan itu. Tapi apa-apa tanya ke audit karena takut. Karena menjadi mesin birokrasi. Ya. Ada juga organisasi yang modelnya adalah profesional birokrasi. Artinya power controlnya berada pada orang-orang pelaku-pelaku. Nah kalau di perusahaan asuransi memang sangat cocok juga karena ada bagian underwriternya yang khusus ahli di bidang kendaraan bermotor, ahli di bidang ini, sehingga mereka juga harus bisa mengambil keputusan ya untuk menjawab ini kita cover atau tidak. Nah, kalau semua ke presidir ya nggak mungkin itu ya. Nah, ada juga yang namanya simple structure, artinya power controlnya berada di bawah satu tangan.
Nah, itu biasa lebih cocok ke perusahaan dagang gitu ya. Si tauke ini tahu ngurus sopirnya bisa, dia ngurus tahu harga semua barang yang ada, harus nanya ke dia, dan dia yang bayar gajinya semua ke dia, satu tangan. Nah, tapi kadang-kadang itu berlaku di perusahaan karena presidennya yang misalnya suka turun dan mengambil alih itu semua, dan dia mengontrol semua. Kalau dia sehat, dia sangat efektif jalan, ya bisa seperti itu. Tapi bawahnya nggak berlaku. Nah, ada juga yang model organisasinya divisional structure. Jadi power controlnya ada pada kepala-kepala divisi masing-masing bergerak turun ya, jadi bertangga begitu. Nah, ada juga yang namanya power controlnya berada di bawah satu lagi apa ya? Saya lupa. Berada di bawah si tadi mesin birokrasi sudah, satu lagi profesional birokrasi sudah, kemudian simple structure, kemudian satu lagi adhocracy. Nah, ini power controlnya selalu ada pada tim-tim yang dibentuk secara ad hoc. Kadang-kadang misalnya terjadi komite audit yang dibentuk sementara tapi powerful sehingga orang ikut terus begitu. Nah, tadi kita bicara peran internal audit yang Bapak sampaikan tadi. Saya melihat betul Pak, kalau power controlnya seorang auditornya lemah ya, karena baik struktur atau integritasnya, kan kita kalau biasa di fit and proper test otoritas jasa keuangan kan yang dilihat dua, kompetensi sama integritinya. Integritas. Nah, kalau tidak terlalu kuat, Pak, dia tidak bisa mengendalikan itu. Dan itu trouble. Akhirnya kita bergantung pada tadi mesin birokrasi. Nah, kalau strukturnya berada di bawah presiden direktur, dan kalau seorang presiden direktur itu menjalankan namanya simple structure, maka perusahaan itu semau-mau dia. Nah, semau-mau dia dan auditor tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, makanya bisa di anak tiri auditornya. Nah, ini membuat internal controlnya jadi lemah. Nah, saya nggak tahu persis apa yang terjadi di dalam PT Jiwasraya ya. Tetapi banyak perusahaan saya kira mengalami seperti itu Pak ya. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana sih internal auditor itu dapat mengidentifikasi tanda-tanda awal dari sebuah korupsi yang terjadi di dalam sebuah perusahaan? Bagaimana dia identifikasi itu Pak? Begini Pak, jadi tadi Bapak bicara tadi power control ya. Control gitu ya. Nah, ya saya setuju Pak gitu. Dan terhadap peran internal audit itu memang ada pengaruh ke sana gitu. Jadi karena beberapa kali memang saya suka bilang begini Pak, dalam organisasi yang baik gitu ya, yang baik dalam semua hal gitu, mungkin Pak, mungkin ada internal auditor yang efektif, mungkin bagusnya itu karena ada internal auditor yang efektif. Tapi dalam organisasi yang buruk Pak, itu sudah pasti ada fungsi audit internal yang tidak efektif. Ya. Jadi kalau tadi Bapak sebut itu sudah pasti Pak, dia tidak punya yang efektif. Tapi kalau kita lihat gitu, kita telusuri lagi, bisa saja Pak, yang ada di sana orang-orang yang secara ini kompeten, tadi Bapak bilang gitu kan, ada ininya. Tapi kenapa dia tidak efektif? Gitu. Karena dia tidak dibuat efektif. Gitu. Atau dia dipaksa untuk tidak efektif. Atau sebaliknya orangnya juga nggak bisa Pak, tidak berkeinginan kuat untuk efektif gitu Pak. Betul. Jadi, nah ini yang power of controlnya, tarik menariknya dari sisi sana. Gitu. Nah kembali ke ini Pak, yang tadi pertanyaan Bapak, bagaimana kita mendeteksi? Sebenarnya ada banyak cara Pak, melihatnya gitu ya. Nah yang saya yang beberapa kali ya dengan teman-teman gitu. Yang mudah adalah membuat data series gitu. Sekarang
kita berterima kasih nih dengan adanya COVID gitu ya. Ya. Artinya perusahaan sekarang IT-nya jalan, digitalisasi, jadi auditor sekarang punya akses Pak. Punya akses yang boleh dikatakan tidak terbatas. Karena salah satu blessing-nya dari pandemi kemarin gitu, satu-satunya semua perusahaan Pak, kalau dia mau aktif, dia harus yakinkan dulu apakah yang dikerjakan dia itu sudah benar atau tidak. Kenapa? Karena dia nggak bisa kontrol Pak. Kontrolnya itu dia nggak tahu bagaimana cara kontrolnya. Karena dia nggak boleh ke lapangan Pak. Bagaimana memastikan misalnya satu kantor yang ada cabangnya di sana harus jalan gitu. Ya, kalau nggak tutup kan gitu. Nah, mulailah yang namanya ya ada Zoom meeting, ada ini, lalu IT-nya dimainkan sehingga bisa akses. Nah, internal auditor bisa masuk ke sana Pak. Gitu. Jadi internal auditor sekarang kalau Anda ingin berkiprah dengan baik, ya kuasai IT kan gitu Pak. Nah, dengan begitu dia bisa tarik data Pak. Tarik data. Dengan data itu dia akan bisa buat semacam tren. Karena sesungguhnya setiap kantor Pak, perusahaan itu ada normal trennya Pak, gitu. Baik, biasanya nanti awal tahun kayak gimana, nanti tengah tahun, akhir tahun kayak gimana. Biasanya ada perusahaan-perusahaan di akhir tahun tuh, pengeluarannya tinggi Pak, jor-joran udah. Banyak yang bilang, oh ini habis-habisin anggaran. Sebenarnya mungkin nggak seperti itu. Karena dia akan melakukan persiapan-persiapan untuk nanti tahun depannya, misalnya kayak gitu. Atau dia menghadapi nanti persiapan dia menghadapi external auditor misalnya. Nah, itu ada Pak, ada apa namanya? Ada life cycle-nya gitu. Nah, internal auditor harus paham kayak gitu. Jadi ada nanti yang ada yang anomali-anomali. Nah, kayak gini Pak, di asuransi, terutama di asuransi yang asuransi lah yang saya pernah beberapa, ya tidak satu kali lah gitu Pak ya. Gitu. Nah, saya diminta teman, ini bagaimana? Saya datang kok piutangnya tinggi, gitu ya. Banyak sekali nih ininya. Ini perusahaan multi finance, banyak sekali nih ininya. Coba bagi umur piutangnya, gitu. Bagi umur piutangnya, lalu lihat ini siapa sih yang agentnya nih, sales agentnya siapa? Sales agent kita ada berapa? Ada 30. Nah, dari 30 ini yang mana yang paling banyak kontribusi pada yang macet gitu? Pasti ada sesuatu Pak. Begitu ada sesuatu, kenapa yang kayak gini bisa lolos Pak? Gitu. Kita bisa dapatkan rangkaiannya Pak. Gitu. Siapa yang ada duduk di situ? Oh, yang setiap ada Igor pasti ada kontribusinya terhadap kegagalan. Gitu. Jadi itu hal yang sebenarnya common sense gitu ya. Tapi membawa yang logika common sense ini ke dalam suatu pekerjaan emang butuh praktis Pak, butuh experience, butuh suatu ya melihatnya gitu. Jadi nggak ada Pak suatu praktek tuh yang bisa sepanjang saya ini ya, itu yang kita sengaja gitu. Padahal ini begini, biasanya nggak kayak gitu Pak. Nah juga internal auditor harus punya pemahaman gini Pak. Saya sering ini kalau dengan teman-teman, dengan peserta gitu Pak ya, dia bilang gini, jangan cepat jumping to conclusion Pak. Gitu. Jadi ada yang bilang begini, ayam bertelur, burung pun bertelur. Ayam mengerami telurnya, burung pun mengerami telurnya. Ayam berbulu, burung pun berbulu. Ayam adalah unggas, burung pun adalah unggas. Apa tuh maknanya Pak? Apakah ayam adalah burung Pak? Oh, gitu. Nah, kalau kita anggap itu ayam adalah burung kan keliru Pak. Gitu. Ada missingnya Pak di situ. Nah jadi auditor juga harus, terutama internal auditor, dalam melihatnya juga jangan ini begini, lalu kemudian jumping bahwa ini adalah langsung korupsi gitu. Padahal mungkin bukan itu Pak gitu. Karena kita kan jadi kalau dalam suatu kasus korupsi Pak, yang pertama kita akan dapatkan memang nanti adalah fakta. Fakta memang terjadi kecurangan, terjadi kebocoran, itu betul.
Tapi yang jauh lebih penting Pak, bukan ini Pak sebenarnya, Hmm. buat seorang internal auditor. Apa akar masalahnya saat kenapa ini terjadi gitu. Ya, ya. Ini yang paling penting Pak gitu. Hmm. Karena hal ini kan ada banyak hal nih gitu yang menyebabkan itu suatu rangkaian gitu. Ya, ya. Ditindak ini seperti orang mohon maaf ini orang yang korengan gitu Pak ya, gitu diobati salep masih makin bengkak, diobati ini makin bengkak juga. Ternyata bukan koreng yang harus dibenahi Pak. Bukan akar masalahnya ya. Diabetesnya Pak. Oh, diabetesnya. Ya. Diabetesnya di treatment, korengnya akan hilang ya. Nah, sama kayak gitu Pak. Gitu. Ya. Jadi apakah misalnya gini kayak kemarin gitu, menurut saya nih ya pendapat pribadi, apakah operasi tangkap tangan itu akan menurunkan itunya? Saya kira kita harus challenge juga ini teman-teman yang berpendapat itu baik gitu. Karena mungkin timbulnya satuan anti korupsi ini kan karena kegagalan beberapa lembaga yang penting itu Pak. Fungsi ya untuk mencegah korupsi. Iya. Artinya mestinya justru ini yang harus dioptimalkan melalui yang ini yang dibentuk ini Pak gitu. Harusnya ini menjadi sementara saja. Sementara tapi ini menularkan Pak. Ya. Menularkan. Jadi kayak gini Pak. Kita pincang Pak. Ya. Pakai tongkat. Ya. Tongkat itu kan menjadikan kita bisa sampai. Nah, itu kan kita pakai tongkat sampai kaki kita kan jadi sembuh Pak. Ya, nah kalau sudah sembuh, ngapain lagi kita pakai tongkat? Ya. Nah kayak gitu. Betul. Nah ini kelihatannya tongkatnya senang bener Pak gitu. Ya. Nah itu, jadi tidak ada itu yang kalau dari segi nasional gitu, pembenahan di struktur itu yang belum nampak gitu. Baru sibuk ini masing-masing. Gitu. Dan sekarang pakai tongkat dirasakan tongkat itu tidak berfungsi tapi orang ingin pakai tongkat terus gitu ya. Artinya banyak kasus-kasus yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan, ada yang ditangani kepolisian kembali dan kita lihat beberapa kasus kelihatan cukup efektif ditangani oleh kejaksaan gitu ya. Tapi tongkatnya juga tetap berjalan, kasus-kasus kecil gitu ya. Kasus besarnya belum terlalu terlihat gitu. Baik Pak Igor, kemudian sebenarnya apa sih tantangan utama yang dihadapi internal audit dalam menangani kasus korupsi? Mereka kan tadi pasti punya tantangan ya di lapangan itu. Apakah ada pressure dari atasan di bawah presiden direktur atau di bawah direksi? Itu juga merupakan tantangan mereka. Bagaimana mereka menghadapi itu dari segi struktur organisasi. Kemudian berhadapan dengan auditi yang powerful, yang dirasakan sangat berjasa tindakannya kepada perusahaan dan sangat diakui oleh perusahaan, tetapi dia menemukan sesuatu gitu ya, yang dia enggan untuk bisa bertanya, menelusuri lebih dalam dan lain sebagainya. Itu juga merupakan satu tantangan. Kira-kira tantangan lain itu apa Pak? Tantangan auditor tuh. Mungkin saya bawanya gini, untuk yang lebih real lagi yang bisa saya sharing. Jadi ini ada tim Mbak, tim audit internal. Dia periksa. Pada saat dia pemeriksaan dia dapatkan ada bukan hanya indikasi, ada bukti bahwa terjadinya fraud gitu ya. Terjadinya markup, ada terjadinya barang yang dibeli sampai 2 kali kayak gitu kan. Nah, apa yang harus dia lakukan gitu? Apakah dia akan langsung melakukan investigasi atau bagaimana gitu? Nah, suatu audit, seorang internal audit pada saat dia melakukan pemeriksaan, dia kan harus membuat persiapan Pak. Persiapan nanti ada dari surat tugas, persiapan nanti membuat perencanaan penugasan, nanti pelaksanaan. Nah, pada saat pelaksanaan itu dia temukan ada fraud di sini. Apa yang harus dilakukan? Nah, saya tidak sarankan auditor yang bersangkutan itu langsung investigasi Pak. Gitu. Audit ini dulu Pak, kan dia ada surat tugasnya. Ini dulu yang harus dilaksanakan. Adapun ini dia harus segera laporkan pada pimpinannya.
Hmm, Nanti tinggal pimpinannya Pak, apakah akan lanjut atau tidak gitu. Jadi betul. bisa nggak diabaikan gitu? Boleh nggak gini? Nah ini ada masalah ini juga Pak, karena nanti bahayanya Pak, bahayanya setiap audit itu Pak, Hmm, investigasi itu hmm, memang harus persiapan yang lebih matang daripada yang biasa ya. Pak gitu. Pimpinan ini maksudnya pimpinan auditor ya? Bisa auditor, bisa dirut Bisa Pak, dirut dirut ya? Pak. Pada Oke. akhirnya mungkin ke dirut Pak. Ya. Jadi, Nah, sekarang bagaimana kalau dirutnya yang korupsi itu, Pak? nah ini Pak, eh, kita, tapi kita bicara Ya, perusahaan yang ini Pak ya, jangan perusahaan yang swasta murni Pak gitu. ya, 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 Nah, tapi kalau swasta murni, kalau pemegang sahamnya bercampur nggak apa-apa Pak gitu. ya, ya, Tapi kalau dia dominan gitu ya, karena saya pernah ini Pak di perusahaan keluarga, ya, gitu. ya, Waktu saya tanya, Pak, bagaimana Bapak mengatasi adanya fraud di perusahaan keluarga? ya, Lalu dia jawab, dia pandang saya dengan wajah heran gitu. Pak, ini perusahaan keluarga. Kalau dia ngambil itu namanya bukan fraud, Pak. Dia ngambil punya hak dia gitu. Nah, kayak ah, gitu. Jadi kita batasi ini misalnya pada perusahaan atau instansi negara gitu ya, perusahaan-perusahaan BUMN atau BUMD gitu. Atau go public misalnya. ya, Nah, bagaimana ininya? Biasanya kan dia ada komite, Pak. ya, Ada komitenya gitu ya. Nah, internal auditor itu sebenarnya kalau bahasa kerennya itu serving to masters, Pak. hmm, Dia adalah secara administrasi ada di bawah dirut, bawah dirut gitu. Tapi dia juga punya hubungan fungsional nanti dengan komite Dewan audit, Komisaris melalui ah, komite audit gitu. ya, Nah, ini bisa dimanfaatkan, Pak. hmm, Sebenarnya ya, ya, ya. Dan one way or another ya, gitu ya ya, bisa kita ini kan. Apalagi kita menganut yang sistem ini kita tuh pengelolaan perusahaan kita dengan model 2 tiers gitu. hmm, Dan dan komisaris kan memang artinya secara ini dia ikut bertanggung jawab Pak terhadap ya, pengelolaan gitu. hmm, Jadi dia bisa laporkan kayak gitu. Atau Pak melalui eksternal auditor hmm, gitu. Itu semacam yang dia sampaikan. Tapi sekali lagi Pak, bahwa hal-hal kayak gini biasanya eh, apa eh, sangat sulit Pak dihadapi oleh internal auditor. ya, Karena gini, eh, internal auditor itu adalah sebenarnya adalah orang yang eh, adanya kan di leher organisasi dia langsung dirut gitu. ya, Artinya dia adalah orang kepercayaan dirut gitu. betul, Nah, kalau di lembaga keuangan Pak itu sudah jauh lebih baik Pak. ya, Jadi kalau sampai di suatu perusahaan asuransi yang diatur oleh OJK gitu ya, itu kepala SPI-nya, kepala Sky-nya gitu hmm, mengundurkan diri itu jadi pertanyaan besar Pak nanti ya, ya, gitu. ya, Ditelusuri itu Pak ininya ada apa. Tapi kalau ya, perusahaan-perusahaan lain Pak nggak kayak gitu, belum sampai kayak gitu. hmm, Nah jadi apa yang terjadi? Itu sangat sulit Pak, sangat sulit. baik, Gitu. Tergantung nanti orangnya itu Pak, gitu. ya, ya, Orangnya sendiri seperti apa, gitu. ya. Kemampuannya, terutama berkomunikasinya nanti. Gitu. Jadi Pak, apa sih orang banyak juga bertanya, kita tahu bahwa perbedaan internal audit sama eksternal Nah, audit, ini. satu mengaudit pembukuan ya, untuk bisa menentukan wajar tidaknya pembukuan, satu juga internal audit, banyak orang yang kurang begitu tahu gitu Ya, ya. ya. Apakah dia memeriksa keuangan dari accounting atau dia hanya memeriksa administrasi dan lain sebagainya. Kira-kira apa perbedaannya Pak Iya, fungsinya? Pak. Saya sering kali ditanya nih Pak. Ya, Sampai akhirnya saya cari tahu apa itu internal audit, apa itu eksternal auditor Pak. ya, Jadi untuk teman-teman semua nih yang berprofesi sebagai internal auditor dan eksternal auditor, bahwa yang namanya peran pertama auditor itu adalah auditor internal Pak, gitu. ya, Bukan auditor eksternal Pak, betul. gitu. Beberapa artefak-artefak baik itu di Cina, kerajaan-kerajaan Cina maupun di Babilonia, Mesopotamia segala macam itu ditemukan jejak-jejak audit trail Pak. Gitu. Dan memang dalam sejarahnya kalau raja gitu di mana dia adalah jelmaan Tuhan di muka bumi gitu kan, dia punya hartanya itu, maka
Nanti ada orang yang mencatatnya, Pak. Hmm. Ada orang yang mencatatnya. Lalu bagaimana cara raja untuk tahu bahwa hartanya bertambah, berkurang, atau tetap? Maka siapa yang paling yang akan dia minta? Bukan saudaranya, Pak. Bukan ininya, bukan itu. Tapi adalah orang yang dia percaya, Pak. Nah, orang yang dipercaya inilah yang nanti akan mengecek kembali. Apakah betul batangan emasnya sekian? Apakah betul ini sekian? Apakah betul? Dan zaman itu, Pak, gitu. Kalau terjadi selisih itu taruhannya adalah leher, Pak. Nah, begitulah. Lalu siapa itu auditor eksternal? Auditor eksternal itu timbul pada saat bisnis itu makin kompleks, Pak. Mulai ada orang yang pedagang butuh uang, ada orang punya uang yang meminjamkan. Nah, dibutuhkan orang di tengah yang mampu mengetahui betul nggak si A ini hartanya sekian, betul nggak dia punya kemampuan sekian, betul nggak sekian. Nah, itu awalnya gitu. Dan profesi ini kemudian makin bertumbuh, Pak, pada saat revolusi industri yang kalau di Amerika dimulai dengan ini perusahaan kereta api, Pak. Perusahaan kereta api di Amerika itu dibentuk, bayangkan pada masa itu berapa banyak biji besi yang harus dilebur dan berapa banyak uang yang harus ditanamkan ke sana, sehingga tidak ada sekelompok pedagang, pengusaha, orang-orang kaya yang bisa membiayai itu. Lalu apa yang dilakukan? Dia menjual yang namanya saham itu. Itu mulai dikenal istilah shareholders, Pak. Nah, mulai antara yang pengelola perusahaan dengan pemilik perusahaan berbeda jauh, gitu. Nah, peran eksternal auditor berkembang di situ, Pak. Nah, saat berkembang demikian pesat, timbul yang namanya AICPA, American Institute Certified Public Accountant. Itu tahun 1800 sekian. Bagaimana dengan auditor internal? Auditor internal nggak ketahuan, Pak. Gitu. Dia ikut aja, karena dia bagian dari manajemen, kebutuhan manajemen. Seandainya pemilik perusahaan atau pengelola perusahaan merasa penting punya auditor, dia rekrut gitu. Mulai dirasakan pentingnya, dan ini mungkin jadi catatan buat teman-teman, bahwa internal auditor itu pada akhirnya dibutuhkan pada saat organisasi mengalami masalah, Pak. Gitu. Terjadi economic malaise tahun 1930-an gitu. Nah, tahun 1041 sebagian orang lalu mendirikan yang namanya IIA, Pak, Institute of Internal Auditor. Nah, inilah, ya kami auditor juga, tapi kami berbeda dengan Anda. Gitu. Kami ingin organisasi kami ini maju. Kami ingin selamat dari ininya. Kami ingin bla 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 gitu. Tapi kalau external auditor kan tidak, Pak. Dia hanya ingin tahu apakah laporan yang disampaikan itu memang sudah menyajikan secara wajar. Jadi lebih dari situ. Soal nanti apakah ininya itu urusannya sana. Bisa nggak perusahaan yang buruk wajar penyajian? Bisa, Pak. Bisa, dan itu juga terjadi gitu. Itu terjadi. Dari kebangkrutan beberapa perusahaan di Amerika yang tahun-tahun kemarin itu salah satunya kayak gitu, Pak. Gitu. Baik, Pak. Waduh, luar biasa nih informasinya ya kepada pemirsa semua. Mungkin ada yang melakukan memberikan pertanyaan di chat nih, sudah ada nih, Pak. Ini Pak dari Pak Joni ya Aritonang ya, Joni Aritonang ini bertanya bahwa sudah begitu banyak aturan dan peraturan dalam rangka mengurangi korupsi, termasuk instansi dalam rangka mengurangi korupsi, ya seperti mungkin ini diperbesar sedikit untuk saya bisa baca. Seperti KPK atau lainnya, ya saya kira
Mungkin sambil menunggu nanti ditampilkan Pak bacaan ini, saya ingin bertanya satu Pak. Bagaimana internal auditor dapat memastikan independensi dan objektivitas mereka ketika menyelidiki korupsi? Hmm. Independensi Pak. Ya. Ya. Bagaimana mereka bisa memastikan bahwa mereka itu benar-benar independen atau di bawah tekanan atau apa mereka sendiri sudah objektif melihat itu. Kadang-kadang orang terlibat dalam prosedural yang begitu banyak, bikin manual, lalu harus lakukan itu semua. Lalu apa yang dia harus lakukan? Kadang-kadang kan kita datang ke cabang, datang dikasih makan enak ke sana sini, datang udah ngantuk, lalu waduh masih banyak nih yang saya belum checklist dan lain-lain. Nah, otak kita udah nggak main lagi. Nah, apalagi yang gula darahnya tinggi, Pak ya. Nah, seperti apa, Pak? Ya. Gini Pak, kita bicara tadi independensi dan objectivity ya. Jadi apakah internal auditor itu independen? Gitu kan? Memang ada banyak banyak tulisan, banyak pendapat. Tapi saya menganggap yang namanya independen itu bukan orangnya Pak, tapi fungsinya Pak. Apakah sebagai SPI-nya gitu atau SKY-nya itu independen? Apa yang dimaksud independen? Artinya apakah dia bisa nggak dia menguasai anggaran nggak Pak? Gitu. Dia sama dengan yang lain, dia berjuang mendapatkan anggarannya. Bukan anggaran dititipkan lalu kemudian dikontrol Pak gitu. Bisa nggak dia seperti itu? Bisa, apakah dia laporan dia sampai nggak langsung ke dirut dan atau ke komite audit tanpa ada filter Pak gitu. Itu. Juga apakah internal audit itu di dalam rapat-rapat direksi gitu dilibatkan nggak dia gitu? Ya apa atau seperti itu Pak? Seperti apa? Jelangkung Pak dipanggil datang disuruh pergi kan kira-kira kayak gitu. Nah itu yang jadi dari segi independensi itu adalah fungsinya Pak. Nah, yang penting bagi auditor itu sebenarnya adalah objectivity. Objectivity dia dalam melihat kasus itu. Jadi itu tadi Pak yang saya katakan. Apakah burung itu sama? Burung itu adalah unggas, Pak. Burung itu adalah ayam, Pak. Nah, auditor tuh harus punya cara membuktikan bahwa dengan berbagai macam teknik audit yang dia kuasai itu akan menghasilkan pendapat yang sama, Pak. Gitu. Itu yang saya kira dari objektif yang penting. Gitu. Nah, bagaimana dengan pengungkapan fraud ini, Pak? Gitu. Ya, kalau dia sudah punya, artinya dia lakukan teknik-teknik audit, semua menyatakan bahwa ini ada masalah, gitu, kan? Ada masalah. Nah, pada saat dia melakukan investigasi, gitu. Masalahnya bukan lagi ini Pak, masalahnya bukan lagi independensi dan bukan lagi independensi bukan menjadi masalah gitu. Masalahnya sekarang adalah gini, karena dimulai dengan sesuatu audit itu kan awalnya kalau audit yang biasa ya Pak ya, gitu, audit kepatuhan atau apa, itu kan dimulainya dengan prasangka baik Pak. Tapi kalau ini kan sudah ada Pak, sudah ada indikasi, indikasi yang disertai dengan bukti. Yang akan didalami nanti seberapa sih kerusakan yang terjadi, siapa saja yang terlibat dalam kerusakan ini, sejauh apa ininya, yang nanti bagaimana perusahaan akan mengcovernya, apakah dilanjutkan ke pengadilan, apakah penindakannya seperti apa, ataukah ya itu kita benam sambil kita lihat bagaimana ininya, itu nanti kebijakan dari manajemen. Jadi dalam audit itu memastikan bahwa suatu hal itu adalah korupsi, itu sebenarnya bisa dari audit yang sedang berlangsung atau ada informasi yang dilakukan pengecekan Pak. Gitu. Tapi pengecekan itu akan bahwa kemudian akan terbukti itu artinya audit investigasi itu udah memang tujuannya untuk membuktikan itu. Gitu. Dan beberapa teman saya yang ahli-ahli investigasi itu Pak, memang kalau dia gini, saya bersalah Pak, saya bersalah, bahwa saya melakukan semua hal itu gitu.
Maka apa yang akan dilakukan oleh investigator gitu, bagaimana, di mana letak saya tidak salahnya, Pak. Ya, ya. Jadi bukan diikuti itunya, Pak. Gitu. Jadi ada kayak macam pembuktian terbalik gitu. Jadi Igor salah. Ya. Ada dugaan Igor salah. Ya. Tapi bagaimana nanti dia membuat perencanaan investigasinya adalah bagaimana membuktikan di sisi mana Igor tidak bersalah. Gitu, Pak. Ya, pembuktian terbalik ya. Supaya gini, Pak, supaya jangan kita ikut ini alur pikir itu yang nanti Betul. jadi subjektif, Pak. Ya. Gitu. Ya, itu yang saya bilang, Itu. tidak mengikuti manual kita sampai kita akhirnya otaknya sudah terisi dengan Iya, Pak. pola tuntutan, keharusan, tetapi tidak bermain dengan sebuah signal-signal yang kita temukan. Iya. Kalau di dalam teori komunikasi, khususnya tentang asymmetric information, ya. Kadang-kadang dikatakan bahwa ketidakseimbangan informasi itu ya bisa menyebabkan terjadinya moral hazard. Ya, ya. Bisa terjadi adverse selection, Ya. gitu kan? Nah, kemudian bagaimana kita mengatasi adverse selection? Nah, kadang-kadang di asuransi ini, Pak, seorang surveyor ya, dia mendeteksi sebuah objek yang dipertanggungkan ya dengan mendapatkan informasi daripada kliennya, ya kadang-kadang dia mengikuti manual ya. Artinya satu standar kerja. Artinya bahwa satu form survei yang harus diisi. Jadi otaknya hanya untuk mencukupi di situ. Nah, orang ini bercerita tentang risiko-risiko lain dia tidak tangkap. Nah, artinya itu kan namanya signaling. Signaling itu salah satu cara dan screening, membuka data-data, memeriksa dan lain sebagainya untuk bisa membuktikan atau mendapatkan informasi yang akurat. Ya kadang-kadang mereka hanya punya tugas adalah bagaimana semuanya terisi, ditandatangani, sudah. Padahal ini risiko yang akan di-cover nih. Nah, kadang-kadang seperti itu. Auditor juga demikian, kadang-kadang sudah terpenuhi oleh tugasnya dan ingin pulang cepat, sudah makan enak, balik. Nah, dan seperti itu ya. Saya kira kadang-kadang independensi bukan pribadi hanya karena dia tidak mau tapi dia tidak sadar dia melakukan, tergiring. Ya. Baik Pak, kita kembali kepada pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Joni Aritonang. Pak Joni Aritonang mungkin masih bergabung dengan kita ya. Bahwa sudah begitu banyak aturan dan peraturan dalam rangka mengurangi korupsi, termasuk instansi dalam rangka mengurangi korupsi seperti KPK atau lainnya. Pertanyaannya, mengapa sih ya masih terjadi korupsi? Sementara contoh pelaku sudah dihukum sesuai undang-undang yang berlaku, namun seakan tidak masalah. Para pelaku ini semakin menjadi-jadi dengan jumlah fantastis. Ya, mohon pencerahannya, Pak. Makasih Pak Joni. Ini kalau di kalangan kami, saya gitu dan teman-teman ya. Ini pertanyaan yang berat ini sebenarnya. Ya. Kenapa gitu? Tapi ada yang menarik Pak dalam diskusi di antara kami gitu ya. Jadi gini. Sini Pak. Jadi gini Pak Joni. Jadi kembali lagi kepada fraud triangle lah gitu ya. Saya mau yang sederhana aja lah, walaupun banyak yang ini saya lihat ada beberapa teman-teman dekat saya yang ikut nih, dia paham tentang fraud diamond dan sebagainya Pak. Tapi saya pengen yang sederhana aja. Ada yang namanya fraud triangle. Jadi yang namanya pressure, rationalism, ya rasionalisasi dan opportunity. Pak Joni, ya pertanyaannya lagi nih, kenapa masih ada aja kan gitu? Karena masyarakat kita masih menerima Pak gitu, ya bahwa kemudian ini pelaku korupsi apa segala macam, itu ada yang nanti kalau ya gini, saya pernah baca Pak, gitu. Ada pelaku korupsi Pak, ya yang tadinya dihukum panjang.
lalu dalam 2 tahun 3 tahun bisa keluar Pak. Hmm. Pulang Pak di kampung halamannya itu pakai pesta Pak, gitu ya. Ada banyak pelaku korupsi gitu, nggak tahu Bapak kalau mungkin bisa ini, berapa banyak yang jadi bisa terpilih menjadi mohon maaf jadi anggota dewan misalnya, menjadi kepala daerah misalnya, jadi pejabat misalnya gitu, jadi direksi atau komisaris gitu misalnya. Itu dan itu terjadi Pak memang gitu. Artinya kalau kenapa gitu? Ya karena rasionalisasi itu Pak gitu. Coba kita menganggap ini hukuman sosial yang berjalan gitu, nggak akan terjadi gitu. Malah sekarang yang berkembang adalah gini, itu karena apes aja katanya, ya kan? Karena apes, karena nggak hati-hati, karena bagi-baginya nggak sempurna katanya gitu ya. Nah itu yang berkembang gitu. Jadi kalau mau ditanya kenapa gitu, ya saya lebih menyorotnya ke rasionalisasi gitu. Ini kan sama aja kayak ini Pak, buanglah sampah pada tempatnya gitu kan. Coba Bapak lihat, itu ada buanglah sampah pada tempatnya, kita nyari tempat sampahnya aja nggak ada Pak gitu. Susah nyari tempat sampahnya gitu. Gitu ya. Nah, jadi rasionalisasi ini saya kira salah satu penyakit juga Pak di kita yang kita harus benahi gitu. Karena tadi di sini sudah dikatakan, Bapak sudah katakan bahwa peraturan sudah lengkap Pak, ini sudah lengkap, penindakan jalan terus, ini jalan terus, tapi kok enggak gitu. Ya memang masyarakat kita masih menerima itu gitu. Dikasih sembako jalan Pak, udah. Kira-kira kayak gitu lah Pak. Gitu. Baik, mungkin ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Dwi Erianto, YPIA. Nah, beliau bertanya, internal auditor tentu telah melakukan evaluasi dan merencanakan auditnya berdasarkan risiko. Apakah ini terkait kemampuan auditornya dalam melakukan evaluasi risk atau kontrol atau kemauan internal audit itu sendiri untuk mengungkapkan adanya kelemahan? Juga, oh, Pak, gitu. Ini Bapak ya. Mohon maaf Pak. Ini lebih banyak ngetesnya kalau ini Pak gitu. Gitu ya. Sorry Bang Dwi. Jadi gini, buat teman-teman juga, kenapa sih auditor melakukan risk based audit gitu? Ya, apa masalahnya gitu? Risk based audit kan dilakukan sebenarnya karena gini, karena objek auditnya itu kan luas sekali Pak, gitu ya. Sedangkan sumber daya kita terbatas, baik tenaga, waktu dan uang, ya. Sehingga auditor itu harus memilih dari sekian banyak. Kenapa risk based audit? Karena gini Pak, kembali ke sifat dasar risiko nih, gitu ya. Kenapa kita harus belajar risiko, gitu? Karena Pak, karena risk management ya. Karena risk management itu ya adalah salah satu metode yang mendorong orang untuk lebih memahami apa yang dilakukan. Jadi kalau internal auditor dia lakukan risk based audit, sebenarnya itu internal auditor itu dipaksa ya untuk lebih memahami bisnis proses yang ada dalam satu objek auditnya gitu. Nah, bukan hanya sekedar tahu Pak, tapi dia bagaimana kuat lemahnya, bagaimana suatu bisnis proses ini berjalan gitu. Lalu nanti di mana nanti dia akan lakukan audit, bagaimana model auditnya. Dalam risk based audit bukan hanya menentukan areanya Pak, tapi juga nanti teknik auditnya, apa yang perlu dilakukan, bagaimana caranya, dengan siapa, kapan gitu. Itu harus terjawab gitu. Nah, kalau dikatakan bahwa ini adalah kemauan auditor untuk adanya kelemahan penyimpangan, sebenarnya itu bagian dari ininya gitu. Jadi dengan kita memahami bisnis proses, lalu kita identifikasi mana, lalu mulai kita prioritisasikan gitu ya. Kita prioritaskan dia yang mana. Nah, sebenarnya yang kita lihat adalah apakah hipotesa kita nih ya bahwa telah terjadi kelemahan-kelemahan ini sudah terjadi atau tidak. Kalau terjadi kelemahan, kenapa? Apa sebabnya?
apakah ada kerugian nggak yang sudah terjadi atau kecurangan yang sudah terjadi. Nah, kalau sudah terjadi kecurangan, berarti akan ada potensi kecurangan lagi, Pak, gitu. Iya. Nah, itu. Jadi memang internal auditor harus, Pak, harus memahami risk management gitu ya, dan memahami yang namanya risk based audit itu. Jadi risk based audit bukan hanya masalah prioritisasinya itu ya, bukan bagaimana yang mana mau didahulukan, mana yang ini, bukan hanya itu gitu. Tapi itu mendorong auditor untuk memahami apa sih yang mau dia periksa gitu. Memastikan itu. Kira-kira gitu, Pak. Ya, kira-kira terima gitu. kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin yang hari ini sudah masuk di Zoom, saya ingatkan supaya bisa mendaftar ya, artinya meregister namanya sehingga bisa dibuatkan sertifikat, e-sertifikat ya. Jangan lupa harus bisa masuk ke dalam. Kemudian ada pertanyaan berikutnya ya dari Bapak Mahar ya. Apakah wajib bagi internal auditor memiliki sertifikasi kompetensi dalam dirinya mengantisipasi korupsi di organisasinya? Seberapa penting sertifikasi kompetensi bagi auditor internal nih, Pak? Baik, Pak. Ini gini, internal audit itu adalah profesi, Pak. Ya, profesi yang memang yang kalau ditarik sejarahnya memang itu seiring dengan kebudayaan. ya. Begitu ada budaya, ada macam ininya mulai fungsi itu ada gitu. Nah, gini, kalau seorang internal auditor melakukan audit gitu ya, dari kacamata profesional itu dia nggak layak, Pak. Gitu. Jadi kalau terjadi kekurangan segala macam ya pantas gitu, karena dia tidak keahliannya gitu, keahliannya tidak teruji, tidak ada buktinya gitu. Nah, seorang internal auditor yang terutama di tempat-tempat kami gitu, Pak, itu banyak yang datang ke tempat kita untuk sertifikasi gitu. Nah, yang mereka, kenapa mereka pengen? Karena gini, Pak, sertifikasi profesi ini, sertifikasi kompetensi ini akan membuat mereka jadi lebih percaya diri, Pak. Nah, dan satu lagi, Pak, kalau kita diperiksa kalau orang yang memeriksa itu adalah bersertifikat, kan kita akan lebih percaya, Pak. Ya. Gitu. Nah, itu jadi seberapa penting kalau buat saya, kalau kita memang menganggap itu adalah suatu profesi, ya harus segera punya ininya, sertifikasi kompetensinya, sertifikasi profesinya harus ada gitu. Ya, baik, itu penting ya, Pak ya. Iya, Pak. Nah, kalau untuk para dosen itu perlu nggak tuh mendapatkan sertifikasi profesi Internal untuk audit gitu. Apa? internal audit atau pokoknya anti korupsi lah, Pak. Gitu. Nah, belum ada kan ya? Nah, Perlu, Pak. Gitu. perlu ya. Perlu, karena gini, Pak. Kalau ada ya perlu nggak perlu, Pak ya, karena gini, Pak. Kalau untuk orang yang melakukan itu hukumnya, kalau menurut saya itu wajib, Pak. Jadi seorang investigator gitu, ya dia harus ada, Pak. Gitu. Karena itu nanti menyangkut dengan pertanyaan orang gitu. Anda siapa gitu. Gitu. Tapi kalau dosen apa segala macam yang punya kepedulian apa segala macam, kalau dia punya sertifikasi kompetensi akan lebih baik kan gitu, Pak. Ya. Tapi bukan artinya kalau tidak ada lalu jadi buruk, tidak Ya. gitu. Ya, karena beberapa dosen kalau di kami ini kan kami mengambil sertifikasi manajemen risiko, Pak. Oke. Semua. Ya, supaya ada standar kemampuan kita di dalam mengajar. Saya kira teman-teman dari dosen yang sangat care terhadap korupsi ini ingin memperluas lagi wawasannya, saya kira bisa saja ya kita untuk mengambil sertifikasi profesi. Kemudian kita ada satu pertanyaan lagi nih dari Ibu Anggreni Puspitasari. Beliau menanyakan bahwa seandainya ada hukum mati bagi para koruptor di Indonesia, maka korupsi di Indonesia akan berkurang
Bukan demikian, Pak. Nah, saat ini kita dipertontonkan oleh para petinggi yang melakukan korupsi tanpa ada sanksi yang setimpal. Artinya Indonesia adalah surga bagi para koruptor. Bukankah demikian, Pak? Nah, ini opini, Pak, ya. Ini Silakan. pertanyaan dari Ibu Anggreni Puspitasari ini apa ya? Mau dijawab benar-benar agak susah juga. Tapi begini, Mbak Anggreni, gitu ya. Gini loh, apakah hukuman mati bagi para koruptor ini korupsi akan berkurang? Coba kita renungkan sebentar, Pak. Gitu. Kalau itu adalah orang yang kita kenal dihukum mati karena korupsi, kira-kira akan ada yang mencontoh dia nggak? Gitu. Itu satu, gitu ya. Terus apakah tapi apakah itu mungkin, Pak, di kita gitu? Nah, yang mungkin yang derajatnya lebih rendah dari itu, undang-undang memiskinkan koruptor aja kan sampai sekarang nggak ini. Ya, jalan dengan benar, ya. Mengambil alih merampas asetnya, kan nggak ada juga gitu. Dan kalau kita lihat bahwa koruptor tuh asetnya masih ada, keluar dari penjara dia masih punya aset yang banyak segala macam kan, dan itu yang terjadi di kita gitu. Jadi apakah Indonesia surga bagi para koruptor? Saya pertanyaan ini gini, saya kira mungkin sekarang gitu ya, tapi nanti contohnya dengan adanya gini, kita bisa ngomong kayak gini nih ya. Mulai satu nanti Bu Anggreni nanti juga punya komunitas lain lagi, itu berkembang bagaimana korupsi, bagaimana daya rusak yang luar biasa. Nah, maka saya kira ini akan ya boleh aja sekarang dibilang jadi surga gitu. Kalau ada yang berpendapat itu surga. Tapi buat saya Indonesia akan kedepannya akan jadi lebih baik lagi. Saya kira gitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Igor. Bu Anggreni pertanyaannya sudah terjawab ya. Baik Pak, saya sedikit sharing saja bahwa di kami ini SMA Trisakti, kami usianya sudah 41 tahun ya. Kami selalu mengembangkan budaya anti korupsi, tidak saja di dalam kampus tetapi juga diajarkan kepada mahasiswa, terutama itu. Kita mengajarkan di dalam 3 mata kuliah. 1 mata kuliah Pancasila, kita mengajarkan dari segi etikanya ya, mengamalkan sila-silanya dengan tidak melakukan korupsi karena itu hak orang lain, kita tidak bisa merampas itu keadilan sosial juga ada di situ, dan ketuhanan yang Maha Esa tentu saja menjadi satu pedoman bagi setiap orang supaya dia berperilaku takut sama Tuhan dan juga adil terhadap masyarakat yang lain. Kemudian dari segi kewarganegaraan, mata kuliah kewarganegaraan juga diajarkan ya, bagaimana kita dengan sesama kita melakukan satu perbuatan yang tidak merugikan orang lain dan lain sebagainya. Kemudian kami juga mengajarkan di dalam mata kuliah tata kelola perusahaan. Nah, ini kita mengajarkan lebih pada sistemnya, bagaimana kita membangun sistem di dalam sebuah perusahaan menghindari terjadinya korupsi itu. Ya, nah, ini kita ajarkan di situ sehingga kita harapkan para mahasiswa juga setelah keluar dari kita mereka paham benar bagaimana memanage sebuah sistem yang terhindar daripada perbuatan tercela atau korupsi ini, Pak. Baik, Pak Igor, terima kasih sekali Bapak telah memberikan sharing yang luar biasa kepada kita. Saya sedikit memberikan sebuah kesimpulan ya, bahwa tadi kita sudah berbincang-bincang dan mendapatkan beberapa hal yang menjadi catatan bagi kita dan kita perlu melakukan perbaikan-perbaikan. Tadi disampaikan tentang contoh di negara China dengan di Indonesia. Ini sebuah sistem komunis dan sistem kita demokrasi ya. Kita masih belajar demokrasi sehingga terjadi tarik-menarik ya.
antara sungguh-sungguh kita demokrasi, menjalankan HAM yang betul-betul berjalan, ada juga ya hanya menggunakan format itu tetapi tidak melakukan gitu ya. Nah, di Indonesia ya moga-moga kita bisa berproses ya, mencontohkan negara-negara yang sudah maju dan juga dalam waktu yang dekat kita bisa membangun ekonomi kita. Kemudian apa peran internal audit dalam mendeteksi tadi sudah disampaikan. Internal auditor bertanggung jawab untuk menilai efektivitas kontrol internal ya, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan serta mengidentifikasi risiko terkait korupsi dan fraud. Kemudian bagaimana internal audit mengidentifikasi tanda-tanda fraud, yaitu internal auditor itu dapat mengidentifikasi tanda-tanda awal melalui analisis pola transaksi yang tidak biasa ya, ketidaksesuaian dalam laporan keuangan dan perubahan mendadak dalam perilaku karyawan dan indikator lain seperti pengeluaran yang tidak dapat dijelaskan atau pengendalian yang lemah. Internal control yang lemah menjadi konsentrasi daripada internal audit ya, untuk melihat sistemnya sebelum dia masuk. Jangan sampai dia masuk menggunakan tadi modulnya itu, dia menjalankan saja, buang waktu di satu sisi padahal internal controlnya sudah baik di situ ya. Kemudian tantangan utama yang dihadapi internal audit dalam menangani kasus yaitu meliputi keterbatasan akses terhadap informasi, resistensi dari manajemen atau karyawan, kesulitan dalam mendapatkan bukti yang cukup ya, dan potensi risiko terhadap keamanan personal atau profesional auditor itu sendiri ya. Ini juga merupakan tantangan. Tadi disebutkan tentang internal control ya, bagaimana manajemen memainkan internal control. Ada hanya di tangan internal audit atau ada di tangan top management dengan menjalankan simple structure, atau letaknya ada modelnya divisional structure, terstruktur ke bawah sesuai porsi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian apa perbedaan antara internal audit dan external audit tadi sudah dijelaskan ya. Internal audit itu fokus pada evaluasi dan peningkatan sistem pengendalian internal serta penjagaan fraud ya. Sementara audit eksternal itu umumnya menilai kewajaran laporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi ya. Audit eksternal mungkin juga mengidentifikasi fraud tapi fokusnya lebih pada laporan keuangan. Sekarang ini kan juga ada laporan keuangan yang harus dijalankan ya dengan sistem internasional, yaitu dikenal dengan IFRS Pak, PSAK nomor 117 yang mengharuskan Indonesia itu khususnya di bidang perasuransian harus jalan di tahun 2024 untuk joint venture Pak, dan sudah jalan, sudah berlaku ya, dengan terpaksa mereka harus jalankan juga dan saya kira sudah berproses. Tinggal tahun ini adalah berjalan untuk yang perusahaan lokal ya. Tahun 2025 itu sudah harus menggunakan PSAK tahun nomor 117. Dan ini sedang dipersiapkan dan saya melihat dan khawatir bahwa sebagian itu tidak siap. Dan khususnya programmer untuk beberapa program yang mereka gunakan juga belum siap sampai saat ini. Kita harapkan semuanya bisa berjalan dengan baik dan mungkin ada relaksasi waktu sehingga semuanya berjalan dengan baik. Ini bisa mencegah terjadinya korupsi juga Pak. Kemudian bagaimana internal audit dapat memastikan independensi dan objektivitas mereka ketika menyelidiki korupsi atau fraud tadi sudah dijelaskan. Internal auditor itu harus memastikan independensi dengan memiliki struktur pelaporan yang tepat dan tidak terpengaruh oleh manajemen. Mereka juga perlu menjaga objektivitas dengan mengikuti standar profesi yang ketat.
menghindari konflik kepentingan dan melakukan audit secara konsisten dengan metode yang adil dan transparan. Saya kira itu poin-poinnya yang tadi sudah disampaikan, dan terima kasih sekali Pak Igor sudah berbagi kepada kita semua ya, atas nama seluruh pemirsa yang ikut dan peserta dalam webinar pada hari ini dari berbagai kalangan. Kita ucapkan terima kasih Pak Igor. Bapak Ibu sekalian, demikian kita tutup acara pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.